Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan kelompok PKH atau P2K2. Baik ibu-ibu, untuk hari ini kita masih membahas sesi 7 ya Bu, yaitu cermat menabung. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai cara dan tempat menabung Bu ya. Menabung itu Bu merupakan tantangan yang agak sulit juga ya Bu, apalagi kita tidak memiliki penghasilan yang tetap ya. Kalau misalkan kita memiliki penghasilan yang tetap itu kita lebih enak dalam menabung ya. Kan biasanya menabung itu ada yang nabung rutin misalkan harian, mingguan ataupun bulanan ya Bu. Nah itu. Kemudian sekarang siapa di sini yang memiliki tabungan di rumah ataupun yang sudah menabung Bu? Bu Siti menabung nggak? Oh iya, Ibu menabung di bank. Oke, bagus Bu ya. Bu Dera di mana Bu? Di rumah. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya ketika kita menabung Bu, kita perlu mengetahui kelemahan dan kelebihan ya, ataupun kekurangan dan kelebihan tempat di mana kita menabung ya. Gitu. Coba sekarang saya akan kasih contoh. Di sini ada 6 ya, ada 6 tempat menabung dan di sini ada kekurangan dan kelebihannya ya. Yang pertama Bu, tempat menabung itu di rumah ataupun celengan. Jadi rumah kita mengadakan celengan. Nah, kalau di sini lokasi mudah dijangkau. Jelas karena tabungan kita ada di rumah. Jadi lokasinya mudah dijangkau ya, Bu. Kemudian setoran harus rutin. Tidak. Tapi usahakan kalau misalkan Ibu mau di rumah itu rutin ya, Bu, agar apa yang Ibu inginkan tercapai ya. Kalau di sini kan kalau di rumah secara secara ilmiah itu tidak ada setoran rutin. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu, itu jelas. Kalau di rumah itu bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian ada biaya administrasi tidak? Di rumah tidak ada. Kemudian mendapat bunga SHU itu tidak mendapat bunga ya Bu kalau di rumah. Kemudian ada resiko dicuri. Jelas di rumah itu resikonya dicuri ya. Itu. Nah, itu yang pertama, tempat menabung yang pertama itu di rumah dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua, Bu, itu sekolah anak ya. Di sekolah anak lokasi mudah dijangkau karena anak di sekolah tiap hari ya Bu. Kemudian setoran harus rutin, biasanya tidak harus rutin ya Bu. Kadang biasanya 1 minggu sekali ataupun kadang ada yang 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu, itu tidak bisa kalau di sekolah Bu, karena biasanya para guru itu mereka ada aturannya, misalkan dalam 1 semester ataupun dalam akhir semester ketika kenaikan kelas misalnya. Nah itu. Kemudian ada biaya administrasi, itu tidak ada kalau di sekolah Bu. Kemudian ada resiko dicuri, itu biasanya tidak ada. Oke. Selanjutnya yang ketiga, tempat menabung itu adalah arisan Bu. Nah, Ibu ada yang pernah arisan di sini? Oke. Nah, di sini arisan, lokasi mudah dijangkau. Jelas, lokasinya mudah dijangkau karena biasanya arisan itu di wilayah Ibu masing-masing ya. Selanjutnya, setoran harus rutin. Jelas, arisan itu harus rutin ya Bu, karena kalau tidak rutin Ibu mungkin dikeluarkan dari kelompok arisan Ibu ya. Biasanya ada misalkan 100.000 dalam 1 minggu, 200.000 dalam 1 bulan, ataupun 1 juta dalam 1 bulan. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu, tidak bisa ya. Arisan itu menunggu giliran, menunggu kocokan ya Bu. Oke, selanjutnya ada biaya administrasi, itu kena biaya administrasi untuk administrasi kelompok ya Bu.
Kemudian mendapat bunga SHU tidak mendapat Bu kalau arisan ya. Selanjutnya resiko dicuri, jelas itu ada resiko dicuri misalkan oleh ketua kelompok ataupun oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat ya Bu, kelompok simpan pinjam atau PKK. Lokasi mudah dijangkau, jelas. Orang harus rutin, tidak. Biaya bisa diambil sewaktu-waktu, ya bisa ya. Ada biaya administrasi, ada. Kemudian mendapat bunga, tidak. Ada resiko dicuri, ada resiko dicuri. Yang misalkan biasanya ketua ataupun pengurusnya kabur ya Bu. Oke, selanjutnya koperasi. Lokasi mudah dijangkau, jelas. Setoran harus rutin, jelas. Bisa diambil sewaktu-waktu, ya. Ada biaya admin, ada. Mendapat bunga, ada. Ada resiko dicuri, tidak ada ya. Kemudian yang terakhir bank kasar, misalkan lokasi mudah dijangkau, tidak. Biasanya di tingkat kecamatan, itu jauh ya, apalagi Ibu di sini kan jauh dari kecamatan ya Bu. Nah itu. Kemudian setoran harus rutin, tidak. Bisa diambil sewaktu-waktu, bisa ya. Kemudian ada biaya admin, ada. Mendapat bunga SHU, ya itu mendapatkan bunga SHU tambahan ya. Kemudian ada resiko dicuri, tidak ada. Nah itu ya Bu, kelebihan dan kekurangan tempat menabung yang ada di sekeliling kita. Oke, selanjutnya. Jadi setiap menabung ataupun setiap tempat menabung itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kita harus pintar-pintar ya Bu dalam memilih tempat menabung agar apa yang kita cita-citakan itu tercapai ya. Jangan sampai ketika kita menabung malah uang yang kita tabungkan itu tidak ada. Nah itu ya Bu, ataupun dicuri. Kalau dari sini kita bisa pilih koperasi mungkin ya, lebih banyak kelebihannya. Oke, sekarang saya duduk ya Bu, agak pegal nih Bu. Dan selanjutnya ada beberapa tempat menabung yang memiliki persyaratan ya Bu. Coba buka flipchart halaman 9. Di sini bank dan koperasi. Kalau di koperasi syaratnya itu menunjukkan identitas, contohnya KTP, KK ataupun yang lainnya. Kemudian mengisi formulir. Kemudian yang ketiga membayar setoran awal Bu. Itu kalau di bank. Kemudian kalau di koperasi menunjukkan identitas jelas, itu KTP Bu. Kemudian mengisi formulir anggota. Kemudian membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah itu Bu, itu tempat menabung. Mudah-mudahan Ibu semuanya bisa menyisihkan apa yang Ibu dapatkan dari suaminya. Misalkan suaminya dalam 1 minggu mendapatkan uang 300, cobalah kita sisihkan 50.000 ataupun 10.000 untuk menabung. Silahkan pilih tempat menabungnya yang memiliki kelebihan ya Bu, agar apa yang Ibu inginkan tercapai. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.